Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Frentin Andista, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini saya akan melakukan ujian PPL dengan mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks struktur atau teks prosedur. Saya akan mengajar kelas 4 SD Al-Islam 2 Jamsaren, Surakarta. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak semuanya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu. Ayo Mas Abra. Siap-siap. Di tempat duduk siap enggak? Doa mulai. Keluarkan dulu ya, mengeluarkan buku dan alat tulisnya.
es batu ya. Terus apa lagi? Oh, alatnya gelas, blender ya toh. Terus bahannya buah-buahan, es batu, air, gula. Kemudian caranya bagaimana? Diapakan? Oh iya, yang keras biar semuanya. Ayo. Buahnya dimasukkan ke dalam blender. Blendernya diapakan? Oh iya, kabelnya dimasukkan ke stop kontak. Kemudian tekan apa? Oh, tekan on. Pinter. Tepuk tangan untuk Mbak Khairin. Nah, sekarang kita lihat di papan. Kalau yang masih menghadap ke belakang, maksudnya bisa dibalik dulu untuk menghadap ke belakang. Gini. Prosedur. Saya minta Mas Rio dibaca yang keras biar semua temannya itu mendengar. Ya sayang. Teks prosedur. Sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan. Oke, teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan. Bisa melakukan suatu kegiatan, bisa membuat sesuatu. Itu namanya teks prosedur. Nah, kalau kita menuliskan sebuah petunjuk atau prosedur itu harus jelas ya. Tujuannya agar apa? Agar kita tidak mengalami apa? Kesalahan. Nah, satu harus jelas, dua urut ya. Terus komunikatif. Komunikatif itu apa? Komunikatif itu dapat atau jelas diterima oleh orang lain ya, atau orang lain ya. Nih, hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat teks prosedur. Siapa yang mau membaca? Oh iya, Mas Fira yang keras sayang. Ayo. Hal yang harus diperhatikan ketika membuat teks prosedur. 1. Tujuan yang ingin dicapai dalam teks prosedur tersebut. 2. Persyaratan dan perlengkapan yang ditunjukkan. 3. Langkah-langkah yang dilakukan. Oke. Jadi ada tujuan dulu. Kita itu tujuannya untuk apa? Untuk membuatkan atau untuk praktek, ya dalam praktek. Kemudian 2 persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan itu termasuk alat dan bahan. Ya. 3 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Oke, lanjut ya. Ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang pertama apa? Deva dibaca. Yang pertama. Keras. Berisi langkah-langkah kegiatan secara urut. Ya, kalau kita membuat teks prosedur itu, langkahnya itu harus urut. Yang kedua, aktifkan dibaca yang keras. Menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah. Ayo, lakukan. Seperti itu ya. Ya, kemudian 3. Yo, nada, baca. Menggunakan kata kerja aktif. Nah, itu diawali dengan kata imbuanmu ya. Nah, kemudian yang keempat, ya silakan dibaca. Raffi. Ya, yang keempat. Menggunakan kata hubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah-langkah. Menggunakan kata hubung dan kemudian setelah itu ya. Kemudian. Nah, yang kelima saya minta dibaca. Ya, Aida. Ya, ayo. Baca dulu. Yang keras, nomor 5. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan faktor alat tempat dan cara. Nah, ini penting ya, keterangan itu ada waktunya, ada alatnya, ada tempat, ada cara. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan petunjuk itu 1, secara urut. Nah, kemudian yang kedua, petunjuk itu ditulis saya rinci dan detail biar jelas. Seperti ini gambar
ya untuk penunjang biar paham, biar komunikatif. Oke. Nih sekarang lihat, kita akan melihat contoh cara membuat celengan dari bahan bekas. Ya. Apa saja yang kita butuhkan di situ? Alat dan bahannya apa? Coba dibaca. Ya. Akhir dibaca. Yang pertama, alat dan bahan ada apa saja? Ya. Nah, kalian harus bisa membedakan antara alat dengan bahan. Ya, alat itu sesuatu yang kita gunakan, ya toh. Nah, kalau bahan itu bahan-bahan. Ya, bahannya apa saja? Bahannya kertas. Kertas apa? Kertas kardus. Kemudian langkah cara membuatnya, menyiapkan botol atau kaleng bekas pakai. Dua, melubangi dan diberi celah untuk memasukkan uang, bisa uang koin atau uang kertas. Ketiga, potong kertas dan lapisi botol atau kaleng bekas dengan kertas polos atau kertas kardus. Kemudian 4, hiasi botol atau kaleng bekas menggunakan cat gambar dengan spidol atau hias dengan kertas origami, kertas lipat itu ya. Nah, yang kelima, berikan hiasan menarik sesuai dengan keinginanmu. Nah, berarti kalau kita membuat seperti ini namanya proses apa? Dari botol bekas. Berarti proses apa? Daur ulang. Ya, ini ya, mengurangi sampah plastik itu ya. Oke, itu cara membuat celengan bekas. Sekarang kita akan berlatih. Nanti akan membuat prosedur secara atau langkah-langkah membuat sandwich. Agar nanti kalau kita praktek tidak mengalami kesalahan. Karena harus apa? Urut dari yang pertama sampai yang terakhir, urutannya ada ya nanti ya. Nah nih, perhatikan dulu. Membuat sandwich dari roti tawar. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Sabrina Yustin. Kali ini saya mau bikin sandwich roti tawar. Ini rasanya enak banget dan cara bikinnya mudah banget ya. Perhatikan dulu ya semuanya. Dengar sampai cara membuatnya, simak terus videonya. Semuanya memperhatikan, tidak ada yang memegang alat tulis. Langkah pertama, panaskan teflon, kemudian ceplok 1 butir telur. Ini teflonnya sudah saya olesi pakai margarin ya. Kalau telurnya sudah matang, kemudian angkat. Selanjutnya panaskan margarin. Panggang roti tawar, ini yang bagian atas sudah saya olesi pakai margarin dan yang bagian bawah tidak ya. Langsung dipanggang di atas teflon. Tambahkan mayones. Dan yang terakhir tambahkan saus tomat atau saus sambal sesuai selera ya. Tutup pakai roti tawar yang sudah dipanggang tadi. Nah ini dia teman-teman, sandwich roti tawarnya sudah jadi ya. Kelihatannya enak banget. Sekarang saya mau belah menjadi 2 bagian.
bagian tengahnya terlihat penuh dan banyak banget sayurannya. Ini pasti sehat ya, cocok untuk sarapan dan bekal anak sekolah. Nah, sudah tahu langkah-langkah prosedur membuat sandwich? Sudah. Oke, nanti Bu Guru bagikan lembar kerja untuk kalian isi bersama kelompoknya. Sekalian nanti kita praktek membuat sandwich. Sebelum pakai sarung tangan, cuci tangan dulu di luar. Ada kelompoknya ya. Nih kelompok ini satu, ini kelompok ini keluar dulu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasi tentang membuat sandwich. Nama anggota kelompok ada Krista, Torik, Abram, Leo. Tujuan kita adalah membuat sandwich. Alatnya pisau, sendok, garpu, dan piring. Bahan tomat, telur, selada, dan roti tawar. Langkah-langkahnya adalah siapkan alat dan bahan. Taruh roti di atas piring. Masukkan tomat, lalu selada, dan masukkan telur. Kasih keju, tutup bagian atas. Memakai roti, terus kasih saus dan mayones. Penutup atau kesimpulan, kita telah berhasil membuat sandwich. Oke,